Assalamualaikum, selamat pagi. Ngomong-ngomong, Kak Ika ingat gak besok itu hari apa? Besok, hari Selasa. Iya bener Kak, tapi yang lebih spesial karena besok itu kita sudah memasuki awal bulan Ramadan. Oh iya, kalau begitu kita harus lebih semangat lagi Kak dalam bekerja di bulan ini. Betul Kak, Ramadan itu ibarat hujan. Ia akan menyuburkan dan memelihara benih-benih perbuatan baik. Selanjutnya, mari kita saksikan kultum pagi yang akan dibawakan oleh Ustadz Agus Susanto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan kepada kita berupa nikmat sehat, nikmat iman. Sehat karena di tengah kondisi pandemi ini kita masih bisa beraktivitas, masih bisa melaksanakan kegiatan kita sehari-hari, masih bisa bertemu dengan orang-orang sekitar kita, keluarga kita, saudara kita, teman sejawat kita. Nikmat iman karena kita masih diberi keimanan sehingga kita masih bisa melaksanakan kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman itu adalah nikmat yang tidak bisa diukur dengan materi, tetapi keimanan itu adalah sesuatu hal yang harus kita syukuri, patut kita syukuri karena kita memiliki nikmat iman itu dan kita kemudian bisa melaksanakan ibadah yang kita inginkan. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi dan utama-utama utusan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Bagi sebagian orang, Ramadan mungkin akan membawa keberkahan, tetapi bagi sebagian orang yang lain, Ramadan akan membawa kekurangan. Banyak orang, respon orang ketika Ramadan itu datang itu bermacam-macam. Ada yang merasa bahwa, aduh, Ramadan kayak posoneh, wah kurang sedino posoneh, dan berbagai respon yang lain. Termasuk respon orang bahagia, ya Allah sebentar lagi Ramadan. Nah, Ramadan itu satu bulan di mana Allah itu dalam satu tahun memberikan satu bulan selama 30 hari untuk memberikan kepada kita kesempatan berlaku atau melakukan sebuah kegiatan yang namanya ibadah. Dalam satu tahun Allah hanya meminta satu bulan kepada kita untuk beribadah, yaitu berpuasa. Sebelum Islam datang, Ramadan itu atau puasa itu dimaknai sebagai ajang untuk melakukan kegiatan di mana dengan Ramadan bisa memperkuat dirinya. Jadi sebelum Islam datang itu orang-orang itu juga berpuasa, tetapi niat mereka berpuasanya adalah dalam rangka untuk memperoleh kekuatan, memperoleh kekebalan, memperoleh kadikdayan. Itu orang-orang sebelum Islam datang. Jadi mereka itu sebenarnya juga berpuasa, sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan di awal bahwa la'allakum ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi orang-orang sebelum kita itu dulu juga berpuasa, tetapi puasanya orang-orang sebelum Islam itu adalah untuk memperoleh kekuatan, kedikdayaan, kemudian tubuh mereka menjadi kebal dan seterusnya. Nah, kemudian Islam mengajarkan kepada kita Ramadan itu dalam rangka untuk mendapatkan
sentuhan rohani kita. Jadi Islam datang tetap puasa sama, tetapi nilai semangatnya itu tidak lagi dalam rangka untuk memperoleh kekebalan tubuh, kanuragan, tetapi semangatnya adalah untuk menguatkan rohani kita, mendekatkan kita kepada Allah. Arti daripada Ramadan sama, yaitu membakar. Jadi kalau orang sebelum Islam itu membakar dirinya, kemudian melatih dirinya sehingga mereka dikdaya, kuat secara kanuragan, tetapi ketika Islam datang semangatnya sama, membakar, tetapi membakar apa? Membakar dosa-dosanya, membakar dirinya, semangatnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dirahmati Allah, di dalam Ramadan banyak orang yang merasa lemah, lesu, tidak berdaya, malas-malasan, tidur-tiduran karena merasa badannya lemas dan seterusnya. Tetapi ada sebuah kisah atau sejarah di kita, banyak peristiwa yang kemudian mengajarkan kepada kita supaya Ramadan itu tidak menjadikan diri kita lemah. Apa peristiwa itu? Yang pertama, bahwa Rasulullah menerima wahyu pertama kali di Gua Hira itu di bulan Ramadan. Jadi turunnya wahyu Al-Quran itu di bulan Ramadan. Yang kedua, pada saat pembebasan kota Mekah. Jadi dulu Rasulullah pernah diusir dari Mekah ke Madinah, kemudian membebaskan lagi Mekah dari sebuah kesirikan dan kesewenang-wenangan, itu juga di bulan Ramadan yang disebut dengan Fathu Mekah atau pembukaan kota Mekah. Kemudian ada perang Badar, perang Tabuk, kemudian perang di Spanyol, merebut Spanyol di Andalusia dengan panglimanya Tariq bin Ziyad dan seterusnya. Bahkan di Indonesia, kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 itu juga terjadi pada bulan Ramadan. Artinya apa? Dari peristiwa-peristiwa itu bahwa Ramadan itu membawa spirit bagi kita untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan jika kita tidak boleh merasa lemah, lesu, merasa kemudian bermalas-malasan. Justru di bulan Ramadan itu kesempatan bagi kita untuk melaksanakan satu agenda besar. Ya, peristiwa-peristiwa tadi itu peristiwa-peristiwa besar. Jadi kalau orang-orang umat-umat terdahulu itu mampu melaksanakan di bulan Ramadan itu dengan sebuah peristiwa besar, menandai dengan peristiwa-peristiwa kemenangan untuk Islam, maka bagi kita sekarang yang mau meneladani Rasulullah dan umat-umat terdahulu, Ramadan ini mari kita gunakan, kita manfaatkan, kita proses diri kita untuk senantiasa meningkatkan etos kerja kita. Jadi Ramadan itu justru merupakan momentum kita untuk mendapatkan motivasi batiniah kita, kemudian kita memperoleh kekuatan sehingga kita mampu melaksanakan kegiatan-kegiatan apapun, termasuk pekerjaan kita, termasuk kegiatan aktivitas sehari-hari kita, itu dengan penuh semangat. Jadi Ramadan itu sesungguhnya hanya merubah pola hidup kita dari yang awalnya kita itu pagi barangkali dengan makan, minum, maka pola itu kita rubah di malam harinya. Tetapi pada saat paginya, pekerjaannya tetap kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi dengan Ramadan itu tidak kemudian kita menjadi bermalas-malasan. Semangat kita, spirit kita sama dengan di luar Ramadan. Pada saat Ramadan, di luar Ramadan mungkin kita siang dengan bisa makan, minum, masih bisa mungkin rokokan gitu. Tetapi pada saat di bulan Ramadan, hal itu tidak bisa kita lakukan di siang hari, tapi di malam hari kan kita masih bisa melaksanakan itu. Jadi sesungguhnya mari pada saat Ramadan itu kita manfaatkan, kita gunakan waktu kita itu dengan seproduktif mungkin. Apalagi sekarang ini dengan COVID-19 itu yang belum selesai. Jadi pandemi coronavirus disease tahun 2019 memang belum berakhir. Itu tidak menjadikan kita justru menjadikan kaum rebahan, menjadi kaum yang bermalas-malasan. Di bulan Ramadan pada saat pandemi ini justru kreativitas kita, produktivitas kita harus lebih meningkat. Apa yang bisa kita tingkatkan? Satu, barangkali kalau selama ini kita bisa melakukan kegiatan dengan ketemu orang lain, kemudian kita tidak boleh bertemu dengan orang lain untuk sementara, kita bisa memanfaatkan dengan media telekomunikasi dan informasi. Yang kedua, barangkali ketika kita
pada saat bepergian, kemudian di Ramadan dan di tengah pandemi ini kita tidak melaksanakan itu. Kita masih bisa berkomunikasi dengan orang lain, dan tentu kreativitas yang lain dengan media sosial, dengan media-media yang lain, kita bisa melakukan itu. Jadi bagi kita umat muslim yang tengah melaksanakan Ramadan, sekali lagi bahwa Ramadan itu bukan untuk menjadi diri kita lemah, malas. Justru dengan Ramadan, karena kita siang hari itu tidak lagi memikirkan persoalan makanan, persoalan konsumsi, kita fokus di dalam bekerja, kita bisa memanfaatkan waktu kita dengan semaksimal mungkin, sehingga produktivitas yang menjadi bagian dari pekerjaan kita itu bisa kita laksanakan. Terlebih lagi di bulan Ramadan itu ditingkatkan amal kita, dilipat gandakan amal kita, maka tentunya pekerjaan kita juga harus lebih meningkat, lebih dilipat gandakan. Contoh melipat gandakan itu begini, 1000 ditambah 1000 kan menjadi 2000. Nah, dilipat gandakan itu artinya 1000 itu tidak ditambah 1000 tapi dikalikan 1000 ya, 1000 dikalikan 1000 itu kan menjadi berapa? 10 juta atau ya 1 juta. Artinya bahwa itu nilai dilipat gandakannya itu di situ. Jadi kalau kita kegiatan selama hari-hari biasa, barangkali kita hanya mendapatkan satu nilainya, maka di bulan Ramadan itu pekerjaan kita itu akan ditingkatkan, amal kegiatan kita itu menjadi berlipat ganda. Jadi sama-sama pekerjaannya, sama-sama kegiatannya di luar Ramadan dan pada saat Ramadan itu berbeda nilainya. Apakah pekerjaan kita juga akan berbeda? Iya, di hadapan manusia mungkin sama, tapi di hadapan Allah itu akan dilipat gandakan, dengan catatan setiap aktivitas kita keluar dari rumah itu memang diniatkan kita untuk beribadah kepada Allah. Jadi sekali lagi, memang Ramadan itu perintah berpuasa itu tidak kepada semua orang. Kalau semua orang, maka perintahnya adalah ya ayuhan nas, hai sekalian manusia. Tapi Ramadan itu diperintahkan pada orang-orang pilihan, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang yang dipilih oleh Allah itu adalah orang-orang yang beriman, yang diperintahkan untuk berpuasa. Kutiba alaikumusiyam, diperintahkan, diwajibkan kepada kamu. Kamu siapa? Ya kepada orang-orang yang beriman itu berpuasa. Ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana perintah puasa itu juga diwajibkan kepada orang-orang sebelum kita, la'allakum tattaqun. Untuk menjadikan apa orang berpuasa itu? Untuk menjadikan orang yang berpuasa, yaitu orang-orang yang beriman tadi itu, meningkat derajatnya menjadi tattaqun. La'allakum tattaqun itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekali lagi, puasa tidak menjadikan diri kita menjadi lemah, malas, kaum rebahan, tapi berpuasa justru meningkatkan produktivitas kita, pekerjaan kita. Karena apa? Karena di mindset kita dibekali bahwa beribadah, bekerja di bulan Ramadan itu dilipat gandakan pahalanya, dilipat gandakan nilainya, tidak lagi ditambah tetapi dikalikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi fisabil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kultum pagi hari ini memberikan keberkahan bagi kita semua. Amin. Selanjutnya ada info menarik nih Kak. Yang pertama akan diadakan training One Day SA dan Supervisor Mekanik yang akan dilaksanakan pada tanggal 15 dan 16 April 2021. Selanjutnya apa lagi nih Kak? Selanjutnya buat yang cewek maupun yang cowok jangan lupa untuk grooming ya. Kenapa sih Kak kok kita harus selalu grooming terus? Karena dengan grooming kita memiliki beberapa manfaat. Antara lain, pertama, dengan grooming kita bisa meningkatkan kepercayaan diri. Kedua, kita dapat menarik perhatian konsumen. Dan yang terakhir, dengan grooming kita dapat memiliki nilai positif untuk diri kita sendiri maupun untuk perusahaan cat motor. Oh iya benar juga nih Kak. Kalau gitu untuk teman-teman cowok jangan lupa untuk selalu cukur rambut, kumis dan jambannya ya. Dan jangan lupa untuk selalu memakai parfum. Dan untuk cewek jangan lupa untuk touch up setiap waktu dan juga memakai parfum.
Sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas, tetap semangat. Marhaban ya Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.